Halo teman-teman Kalapunaholic, apa kabar semuanya? Cie-cie yang baru pulang liburan. Hai, masih ada sisa duit tak? Jangan sampai gak ada motor buat lanjutin. Jadi buat teman-teman semuanya yang sudah pulang liburan atau yang masih berlibur, untuk menikmati liburan bagaimana caranya, salah satunya jangan lupa nonton Kalapuna. Karena kita punya banyak hal yang kita tanya langsung ke narasumber, bukan dari cerita orang. Jadi termasuk hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat cantik. Nice to meet you. Iya kan, yang keren banget, punya pengalaman yang luar biasa, punya cerita yang luar biasa. Bagaimana ceritanya dan bagaimana pengalamannya, langsung kita aja ngobrol bareng Tete Satriani. Halo Kak. Hai Teh, ni hao, ni homo. Ya. Laki dong Kak. Iya. Berarti orang Sunda Teh? Iya. Oh, Sunda mana? Karawang Kak. Oh, orang Karawang. Iya. Teh kan konon kabarnya punya pengalaman-pengalaman yang nice to meet you kan, karena merupakan salah satu korban pelet dari seorang anak pejabat yang masih aktif. Coba diceritain tuh Teh, bagaimana sih bisa sampai kenalan dengan anak tersebut dan apa yang Tete alami selama menjalin hubungan dengan beliau? Iya, aku mulai ya Kak. Yeah. Jadi awalnya itu Kak 2020 ya, bulan Desember kita kenalan, terus kita ketemuan lah Kak di Jakarta. Kenalannya tuh lewat sosmed Kak, di Instagram gitu ya. Dia tuh nge-DM aku ke awalnya, katanya Ani ya, katanya gitu kan, aku dipanggilnya Ani. Ani ya katanya, aku boleh gak kenalan sama kamu, katanya gitu ya. Aku ngelihat kamu pas photoshoot event XX gitu ya kayak. Oh iya boleh Kak, kata aku kayak gitu. Nah udah gitu Teh Kak, ya udah ya ketemuan lah pas hari H itu. Cuman pas ketemuan nih Kak, mau ketemu ya banyak banget SOP-nya, segala asisten sekretarisnya itu ngehubungin aku duluan. Oh iya. Terus Kak ngirimin surat gitu Kak, kayak MOU gitu. Lah kata aku Teh, ini maksudnya apaan? Kalau kenalan-kenalan dong sih oke. Cuman kan Kak di situ dia ada embel-embel gitu ya Kak ya. Nah pas udah embel-embel, kata aku Teh maksudnya gimana nih Beb gitu kan ya, ke asistennya itu. Iya jadi dia tuh lagi nyari companion. Katanya companion itu orang yang biasa kayak Kakak tau kan sekarang sugar daddy lifestyle ya. Nah jadi dia tuh lagi nyari kayak gitu Kak, buat disimpen gitu lah ya, buat dia buat fun, buat mungkin nemenin dia kemana, atau namanya orang kaya ya Kak. Maksudnya kan golongan atas itu kan pasti dia banyak kegiatannya ya. Nah sedangkan background aku sendiri, aku bukan dari kalangan itu. Aku kuliah aja beasiswa, terus juga aku tinggal dari desa gitu ya kayak, masih tinggal di kampung gitu. Nah mungkin kan di situ ada celahnya tuh ya Kak. Nah dan kebetulan di saat itu mamaku lagi sakit Kak dan butuh biaya. Pas udah butuh biaya kan Kak, aku kan jadi langsung mikir ya Kak ya. Job juga sepi kan, namanya juga Kak photoshoot kan pasti kadang ada kadang enggak ya. Nggak mungkin kan kayak ada terus gitu kan. Terus aku bingung nih Kak, aku butuh ya, maksudnya apa kata aku tuh ya, gue terima aja gitu ya kayak. Oh banyak tuh Kak, pokoknya pertimbangannya di situ perang batin. Udah perang batin, ya udahlah aku oke ketemu. Di situ aku isi tuh Kak surat MOU-nya ya. Di situ tuh Kak ada tuh aku di HP aku ya. Itunya kalau butuh dokumentasinya. Di situ tuh Kak ada nama, nomor KTP, terus kriteria Kak. Kriteria kayak misalnya harus kutilang Kak, kurus, tinggi, langsing. Itu yang pertama. Jadi dia juga ada grade-nya Kak. Dia nanya dulu Kak, aku kan profesi aku kan photoshoot gitu. Ya berarti kan kita katakanlah model lah gitu ya Kak ya. Nah, kalau yang biasa itu Kak nggak begitu gitu, nggak pakai surat begitu kan. Nah, di situ ada bacaannya, profesinya apa. Terus ya udah aku checklist lah gitu ya Kak. Intinya udah aku tanda tanganin semuanya, udah oke, udah ready. Hari H Kak ketemulah sama cowok itu gitu. Sudah ketemu sama cowok itu, waduh Kak, hawanya tuh beda banget ya. Hawanya tuh benar-benar kayak yang Kak, kayak bukan ketemu sama cowok-cowok biasa deh. Itu juga pertama kali aku rasain di dalam hidup aku ya Kak. Wibawanya, karismanya, kejantanannya itu Kak, hawanya tuh beda gitu. Kabarnya Jiriani juga sempat memberikan respon ke si cowok itu yang menjurus ke chat dewasa. Ya Kak, pokoknya di situ terjadilah proses chatting-chatting, chatting manja lah pokoknya. Wow, nah. Sugar daddy. Gemoy banget Kak, pokoknya. Merujuk-rujuk ke arah situ. Terus dia juga nyeritain fantasinya dia tuh mau gimana, terus imajinasi dia seperti apa gitu Kak. Jadi dia tuh katanya nyari perempuan itu bukan random pick gitu Kak. Jadi dia
adalah pokoknya yang dia bedain gitu kak. Nggak tahu, aku juga mungkin postur tubuhnya atau apa ya gitu. mungkin X factor kak, nggak tahu ada Iya. sesuatu gitu kan ya kak. Itu dipilih nggak secara asal gitu. Tapi kan konon kabarnya akhirnya kan beliau tertarik dan Diko juga tertarik kan sama dia. Iya pada saat Nah itu. akhirnya kan si cowok ini terus ngejer-ngejerin lu. Nah terus kapan pertama kali lu ngerasa bahwa lu tuh kena pelet Kena dari pelet beliau? kak. Jadi gini kak, pertama kali deket-deketan kak, dia tuh nyuruh asistennya ngebawa 7 rupa buah sama 7 buah dupa gitu. Kan aneh kak, lah ini ketemuan apaan sih kayak gini? Kan aneh ya kayak gitu ya. Berarti kan ini ada maksud tujuan tertentu ya. Berarti Bawa buah, bawa dupa. iya, jadi 7 kak, semuanya 7 gitu. Nah itu tuh harus dimakan di situ sama aku dan dia gitu kan aneh. Kan Tapi aku lu ngerasa makan kayak- nggak waktu itu deh? Iya makan kak. Asik. Nah terus gimana tuh? Panas tuh kak badan aku ya. Udah panas nih badan aku ya kak. Panas. Aku ngerasanya tuh kayak ada yang ngejalar di badan aku gitu ya. Pokoknya ada something lah. pokoknya ada yang jalan lah gitu ya kak di balik pori-pori kulit itu ya kak. Nah udah gitu iya kak kayak gitu. Hawa-hawanya tuh merinding mulu tuh kak bawaannya. Terus mulai akunya tuh apa sih ngerasa kok dia bisa kali ini gitu kak. Mulai nih kak, namanya cewek ya. Bahasanya aduh naik lah gitu kak gitu ya maksudnya. Ya iyalah horny lah kalau. Tapi lu merasa bahwa lu akhirnya kena pelet tuh ada yang ngomong atau? Iya kak, kan aku ke orang yang bisa lah gitu ya. Ada di belakang rumah, aku panggil Ua, kita panggil Ua aja ya. Iya. Jadi Ua ini ahli agama lah gitu Supernatural ya, lah ya. orang bisa Ahli seperti agama. itu. Terus dia tuh bilang, oh iya Neng katanya, Neng Satriani ini dikerjain sama cowok ini katanya gitu. Ini namanya ajijaran goyang katanya gitu. Oh, Jadi I see. kalau enggak, maaf ya kak, yang enggak kena hubungan intim itu akan gila gitu kan. Betul. Nah, iya. Itu gitu, jaran Kak, goyang ya betul. Jadi Jadi kayak kayak Parno. Danan nangis-nangis kayak kuda betina aja gitu Iya, kak, betul. birahi ngek gitu Iya kan betul suaranya betul. gitu. Nah dia ngasih solusi apa deh? Si bapak itu, Iya si Uwa itu. si Uwa itu mandiin aku pakai kain mori 2 meter, terus aku langsung diguyurin air. Dari situ mental semuanya. Rontok yang Iya, maksudnya aku nempel di diri. hawa aku ya kak udah nggak menginginkan itu iya. gitu. Jadi udah netral, dan kalau misalnya ada yang nyoba buat menyerang itu ngebalik lagi ke badan dia. Jadi panas ke badan aku terus langsung mental gitu kak. Jadi ada perisai gitu. Terus kayak gitu. gara-gara itu berarti beliau tahu bahwa ilmunya udah nggak bisa lagi menghantam Kayaknya lu. iya, Kak. Akhirnya dia ngirim-ngirim orang untuk Dapat mimpi terus kak, betul. Awalnya ya kayak mistisnya ini ya kayak aku setiap malam, setiap aku pejam mata aku tuh pengennya tuh sama dia mesra-mesraan aja kak, hawanya gitu. jadi Padahal aku nggak mikirin kak, jadi kaedanan pengen. Berarti lu dihantam di dunia, di alam hidup lu sama di alam mimpi lu. Iya, betul. Bahkan lu, maksudnya lu belum pernah maaf ini pembicaraan orang dewasa. Iya. Lu belum pernah sampai ke bawah mimpi berhubungan Iya begitu dengan kak. orang kan, belum Iya, pernah. hampir kena gitu. Karena biasanya kan laki tuh yang mimpi Kan aneh ya kayak kalau kayak Nah, gitu kan ya. cewek kan Iya. berarti lu alam bawah sadar lu juga udah kehantem. Tapi dengan lu dimandiin sama Uwa, mimpi itu masih hadir atau udah enggak? Enggak kak, udah enggak sama Udah sekali. enggak? Iya, malah dia yang semakin menjadi-jadi nih kak. Yang tadi aku bilang ya kayak dia nyuruh-nyuruh orang nih kak. Jadi dia Yang datang sampai neror-neror ke rumah lu iya, juga? iya, sampai neror, sampai ngawurin garam gitu kak di depan rumahku, ada dokumentasinya aku punya. Ini kan gagal ke lu kan, Dek. Ke Riani gagal. Tapi ada dampak nggak buat keluarga, Dek? Iya itu kak, kadang-kadang katanya mama ngerasa panas kan badannya, merasa ada kayak api unggun gitu kak di sekitar badannya ya. Nah itu kan artinya benar energi kan kak. Iya, energi benar. Itu yang garam tadi. Iya. Kalau boleh pulang langsung lakuin itu. Oh iya boleh. Kalau seandainya memungkinkan ya itu tadi. Lebih bagus dilawan dengan air. Bener nggak kalau Riani juga sempat beberapa kali mengalami mimpi bersetubuh dengan si cowok itu selama hampir 1 bulan. Iya betul. Iya itu yang gue tadi, lu dapetnya dihantamnya lu di 2 alam. Itu gimana kak, hubungannya ada nggak sama satanik gitu kak? Sebenarnya nggak ada hubungannya. Oh, nggak ada ya? Nggak ada, tapi dia pemuja. Oh gitu ya kak. Orang ini pemuja. Pasti ada rumah atau ada tempat yang dijadikan satu pangkalan, ada
Tapi kan memang kuat sih Ada- spiritual itunya. Ada patung-patungnya gitu. Tapi bukan di rumahnya, gue curiga ada tempat lain. Oh gitu ya. Nah tapi gini deh, dalam namanya kita kehantam di dalam dunia fisik itu kan pasti itu tadi lu sampai bisa mimpi bersetubuh. Nah kalau itu terjadi, masih terjadi nggak sih dek? Nih lu jawab jujur sama kamu. Iya. Masih Mimpinya, terjadi. Kak. Jarang ya. Tapi pernah. Tapi dia teror secara omongan ya kayak secara WA gitu. Iya, jadi makin agresif gitu. Tapi aku kan maksudnya nyari jalan tengah ya kak. Maksud aku tuh aku ngomong baik-baik, kamu maunya gimana? Kata dia udah ngomong gak akan pernah nikahin aku karena aku katanya perempuan miskin gitu dia bilangnya. Jadi dia ini kak tapi tahta. akhlak lu miskin. Ngejar cewek tuh kirim bunga. Soalnya kan aku selalu menolak kan gini kak ceritanya. Dia tuh nawar-nawarin kan ya tadi. So kamu mau berlian apa? Langsung beli, hayu kita gini gitu kan aku nggak mau kak. Maksud aku tuh bukan itunya kan kak. Intinya adalah komitmen itu sebenarnya aku maunya. Tapi karena dia hanya ingin mendapatkan. Iya kak. Iya, Riani menolak. Iya. Apa yang buat Riani tetap bertahan pada prinsip untuk mempertahankan keperawananmu? Iya. Soalnya kan kalau di Jakarta kan udah nggak asing Iya. dengan hal-hal begitu. Iya tadi kak, dia juga sempat kan ngomong pas ketemu aku katanya. Kan aku ngaku ya kak, maksud aku tuh, aduh maksudnya gimana nih, saya belum pernah kata aku tuh gitu kan ya kayak. Terus gimana tuh jadinya dek? Iya, Lu tetap kekeh tetap untuk dong tidak? kak, prinsip aku ya, karena kan aku ceritain ya kak, jangan kayak gitu. Mama saya dulu sama nenek saya juga pecah virginity-nya itu sama suami sah gitu kak, aku bilang gitu. Ya apa sih salahnya kan kak, sekarang kalau muslim kan ada namanya nikah siri ya. Ayolah kita lakukan begitu. Maksudnya yang sah secara agama dulu, baru mungkin nanti kapan Secara itunya hukum. ya kayak ya kalau keluarga lu memang keluarga terhormat, janganlah begitu ya kak, aku bilang. Itu kan namanya tidak menghargai perempuan ya kak kalau kayak gitu. Dalam pikiran aku gitu kak. Terus dianya semakin menjadi-jadi, awas lu ya katanya gitu kak. Dia sampai ngancam aku kak. Pernah mengalami kejadian hampir diperkosa oleh seorang yang mengaku dirinya dukun pada saat proses ruatan. Iya. Itu kenapa deh? Waktu itu kak zong banget. Jadi kan biasa lah ya kayak namanya orang kan pengen ada perubahan, namanya pengen ya apa sih kayak orang zaman sekarang maka hidup itu pingin lebih baik, pingin ada peningkatan ya kak. Setelah mau mandi kembang itu kok malah digendam gitu loh kak. Kayak kakak tau kan gendam hipnotis yang mengaruhin pikiran gitu ya. Malah di situ aku disuruh buka baju, ya gila, aku kabur lah. Marah aku di situ kak, karena gini ya mungkin cewek-cewek lain mah kena hipnotis cowok itu, maksudnya dukun itu. Tapi kalau aku mah kak ya alhamdulillah ya kayak maksudnya kalau tahu nih ya kayak orang nih apa sih pengen berbuat buruk gitu ya kayak itu udah ada alarm kak. Jadi kuping aku berdenging. Riani itu udah kayak ada yang ngasih tahu. Iya kak, berdenging, terus aku ngelihat ada bayangan hitam dari balik baju dukun itu ya kak, mau nyamber gitu, terus aku langsung udah pergi aja. Kalau gue di sini ntar gue kalau nggak meninggal tadi kehormatan hilang gitu. Oh ya ampun. Selalu mayoritas hampir kejadian ya, tapi Iya, Riani selalu bisa, alhamdulillah bisa kabur duluan ya. Betul, ya. Itu gimana sih? Gue taunya jarang goyang, gue taunya ilmu peluru sama ilmu peruntu nafsu. Gue banyak ilmu, tapi gue belum pernah dengar pesugihan sugar daddy. Pesugihan sugar daddy itu pesugihan kayak gimana? Kalau yang aku tahu ya dari kasus yang udah berjalan ini kan dari Ua nih tahunnya ya terkonfirmasi lah sama dia. Jadi laki-laki ini kan umur 30-an lebih, dia itu pengen mendapatkan kesuksesan ya dalam ranah duniawi ini. Jadi dia tuh butuh tumbal yang untuk dia pakai. Jadi virginity-nya itu diambil, keperawanannya, darah yang sebercak itu kak, itu langsung masuk kak ke sukma dia ya. Jadi di situ nanti bakal ada keajaiban apa-apa, itu udah banyak kak ternyata. Bukan hanya, maksudnya tadinya kan mau nganain aku. Sebelumnya itu udah banyak ternyata korbannya kata Ua yang nanganin aku itu. Jadi untung aja aku nggak kena kak. Kalau gitu kan kalau kena kan maaf ya rugi di aku dong, enak di dia. Kalau dari sisi gue pribadi lah begini, untuk mencapai kesuksesan deh, yang paling bener adalah ridho Allah sama ridho orang tua. Menurut kita kak ya. Itu menurut, masih gini, jujur aja, gue jelek, gue meyakini itu. Apalagi kalau kita lebih dari gue, gitu. Maksudnya lu lebih ganteng dari gue, lu lebih lengkap orang tua lu. Lah gue yatim piatu, tapi gue tetap percaya yang namanya berkat Tuhan, ridho Allah, ridho orang tua tuh ada. Gue percaya banget doa orang tua. Mami Mongol ini bukan mama kandung gue udah mati. Tetapi gue tetap kalau ada apa-apa gue selalu bilang, Mi, jangan doakan Pak kita nih.
Padahal dia bukan, maksudnya gini, kalau orang tua yang oke lah, mak gue meninggal kan masih ada adiknya. Nah, doa beliau tuh ya gue masih percaya masih bisa karena kan masih ada pertalian darah. Tapi ini mami gue ini bukan mami yang ada hubungan darah, tapi dia mendoakan gue pun gue sukses. Lah kenapa harus pakai pesugihan? Bentar sih? Kak, kan ada yang orang pikirannya itu udah gelap gitu ya Kak. Karena gini Kak, kalau kita menjadi seorang pemuja penyembah ya Kak, itu akan diberikan ketenaran, kekayaan, kecantikan, ketampanan. Kebahagiaan dikasih enggak ya? Enggak. Nah itu kan makanya di dalam hatinya kosong. Makanya lubang kosong itu mungkin dia nyari-nyari tumbal itu buat mengisi kekosongan itu. Maksudnya gini teman-teman, hidup itu menjadi indah kalau kita mau itu indah. Nah gue agak setuju dengan prinsip Riani dengan harus mempertahankan dignity kita, harga diri betul. kita. Kehormatan kita tuh dikasih oleh orang tua di saat kita lahir. Dengan kita lahir, teman-teman muslim tuh langsung diazanin. Itu kenapa? Mulai dari lu lahir menghirup udara udah dikasih pondasi iman. Nah, berjalannya waktu, ya otomatis kita harus tetap dengan pondasi yang sama. Dengan lu cerita kayak sugar daddy itu, terus akhirnya Riani ngalami efek apa? Masih tetap ngalamin efek yang sampai bisa mimpi basah gitu? Teror sih Kak. Teror ya? Sih, ya. Lebih ke, ya itu abusive gitu obrolan, maksudnya omongannya gitu. Sampai dia nyuruh-nyuruh orang Kak. Nggak salah kita sebut nyuruh-nyuruh orang tuh gini, misalnya aku lagi kemana nih Kak, terus tiba-tiba ada orang yang videoin terus foto-foto gitu, terus dikirim ke dia kirim ke lu. Iya. Wah, terus dia lagi di mana gitu ya Kak, di gunung, di pertapaan mana, waktu itu di pertapaan Arjuna. Nih awas lu ya katanya, lu pasti lu suatu hari bakal gua kenain katanya. Lu mati aja lu kalau lu nggak mau sama gue katanya gitu. Nggak bakal ada cowok yang bisa ngeiniin lu gitu, nggak. Kata aku tuh doraka nih orang, masa jahat lo ya gitu. Nggak boleh kayak gitu dong ya Kak. Maksud aku tuh cewek tuh banyak banget ya Kak, maaf ya. Karena perempuan lebih banyak dari laki-laki saat ini. Maaf ya kayak itu kan yang BO yang apa kan banyak ya Kak. Ya udahlah, lu sono dong, lu traveling, lu yang mana nih? Yang ini, yang A sampai Z gitu kan banyak ya Kak. Banyak. Iya, maksudnya tuh kan ngapain ini aja kita gitu kan. Tapi dengan kondisi itu, lu dari kecil punya pengalaman mistik gak sih? Iya. Lu bisa ngelihat atau ngerasain gitu? Iya. Kadang-kadang kebuka Kak. Kayak sekarang juga di belakang kamu aku bisa ngelihat. Ada siapa? Ada sosok Kak. Siapa? Ada lah pokoknya laki-laki 2 meter gitu tingginya. Putih hitam? Hitam. Gak apa-apa Kak, nggak ganggu, kita tenang aja. Jadi lu sebenarnya kepekaan lu itu lu bisa dari kecil memang ada Kak, cuman tidak setajam sekarang. Sekarang udah ketemu cowok ini makin tajam gitu. Iya, yang dari tadi gara-gara makan buah itu loh Kak. Terus tiba-tiba kan banyak kejadian. Tadinya kan nggak pernah dipelet-pelet kayak gitu Kak. Maksudnya percintaan asmara tuh hanya begitu aja, romantismenya biasa gitu maksudnya. Nggak sampai yang kayak gitu kan sekarang mah. Tapi kan lu konon kabarnya juga pernah sampai dikejar-kejar oleh seorang yang bekerja sebagai seorang pilot. Kalau aku ya Kak jujur ya, ilfeel tuh gini. Kalau misalnya ketemu terus dia langsung sorry ya Kak, to the point, intinya langsung pengen ke hubungan seks gitu, aku ilfeel Kak. Aku langsung ini, ih kamu kayak gitu sih, kamu berarti cowok nggak bener. Langsung aku gituin ya Kak, langsung aku blokir tuh Kak kontaknya. Terserah mau lu kaya, mau lu mobilnya 2 pintu, mau lu apa, bodoh amat. Kata aku. Tapi emang bener sih sekarang cowok selalu kalau ngejar cewek, kenapa ya bawa mobil 2 pintu padahal nggak ada jendelanya. Kan kita butuh jendela kan, kalau pintu ketutup kan begah. Tapi kan semua cowok-cowok yang ngejar lu, semuanya akhirnya melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran. Iya Kak, kayak gitu. Dan itu bisa selalu kebawa mimpi sama lu. Iya. Jadi kayak gini nih Kak, kemarin nggak usah kita sebut lah ya kayak orangnya ya. Orangnya udah lumayan terkenal. Ya subscribernya dia di ini sosmednya itu jutaan lah Kak. Cowok nih, umurnya 30-an ya. Baru kemarin aku ketemu sama dia. Sekali ketemu, malamnya tuh langsung, aduh Kak, aku mimpi dia datang, maaf ya Kak, dengan badan telanjang megangin organ intim dia. Kata aku teh, oh pelet nih, kata aku tuh gitu. Tapi sebenarnya lu pengen punya suami yang seperti apa yang menjadi idaman lu? Karena kan biar bagaimanapun manusia kan gak ada yang sempurna. Iya betul, tidak ada yang sempurna. Kecuali Andra and the Backbone.
sempurna. Iya Kak, bener Kak. Ya kan? Iya. Jadi menurut lu Yang gimana? sopan ke orang tua Kak, terus gini, jangan langsung jeder ke poin gitu loh Kak. Kan ngerti ya Kak, kita kan ada prosesnya. Iya, betul. Kita boleh terpikat sama seksual orang, sama fisik orang pertama, tapi kan jangan des ke situ, kelihatan banget lu nafsunya gitu Kak. Iya betul. Ilfil dong Kak, Betul. maksudnya. Gue juga begitu. Gue juga jujur demi Tuhan, gue kalau naksir orang, gue tidak pernah berpikir dia seperti Coba kalau apa. Kakak misalnya gini, pertama ketemu, sorry ya kayak nih nggak sopan nih, misalnya Kakak dilecehin, dia langsung megang ke organ atau apa, kan itu nggak sopan dong Kak. Masa Betul. perempuan kayak gitu, lu nggak ada wibawaannya amat. Jadi Tolong spesifikasi dong. untuk jadi seorang suami bagaimana? Mungkin siapa tahu ada kalapunaholic yang bisa menjadi imam yang baik buat Yani. Sulit Kak. Jadi gini, harus aku tertarik dengan apa ya Kak, pembawaan dia gitu loh Kak. Tapi kan lu pernah katanya juga nyusin tuyul yang ada di salah satu tadi Jawa. Oh iya Kak, lagi pacaran waktu itu di Bandung. Boleh ya nyebutin kota ya? Nggak apa-apa. Ya, Bandung kan jadi besar. ya, jadi ada sebuah wisata. Di situ tuh Kak, kan udah maghrib ya aku nyampenya, terus aku kan pegangan sama cowok itu ya Kak. Kak bucin juga ya lu ternyata. Ya kan lagi menikmati Iya, romantika, betul. dunia anak muda gitu Kak ya kan. Nah terus kan Kak aku jalan ya, udah masuk tuh ke gerbangnya Kak. Di situ tuh ada pohon besar gitu Kak, kayak pohon apa sih itu ya, yang suka ada kalajengking kecilnya itulah, pokoknya pohon itulah ya Kak. Di pohon itu Kak aku ngerasanya, kok dada gue sakit ya yang sebelah kanan gitu. Terus? Ya udah Kak, aku foto dong di situ, difotoin sama cowok itu, sakit sampai ke rumah. Terus Kak pas pulang tiba-tiba mobil tuh oleng, setirnya itu. Ini udah aneh dong Kak, nggak mungkin, biasanya kan ya udah jalan nggak pernah kayak gitu. Ya udah datanglah ke orang yang ngerti, yang bisa ngeliat. Nek katanya gitu kan, maksudnya ngomong ke aku ya, namanya juga anak-anak ya Kak, ngomongnya kayak gitu, Nek itu kayak ada siapa tuh katanya di dada lu yang sebelah kanan. Apaan sih, aku bilang gitu ya, kayak itu kan ada yang lagi ngegelayot katanya, lagi apa sih, Lagi nyedot menyusui. gitu. Ih kata aku teh, hah, kan akunya kaget ya, kayak ya udah aja, intinya dirukiah lah Kak, intinya hilang. Gue ingin ingin ngasih usulan buat lo deh. Lo cari Ustadz Sahal. Oh gitu. Dia lebih mengerti hal-hal seperti itu. Dia mudah-mudahan bisa membantu lo. Dia adanya di Jakarta, tapi dia ada media sosialnya. Soalnya gini deh, Kamongol agak mengkhawatir gini. Gua sama lu kita beda iman, ya kan? Tapi kita memiliki keyakinan yang sama bahwa kebenaran itu hakikinya adalah itu benar. Iya. Jadi ada orang yang butuh dibantu, ya kita harus saling membantu. Betul. Tanpa memandang agama dan jenis kelamin. Nah tapi ada lagi yang pengen Mbak Mol tanya tuh, bener nggak kalau Riani juga memiliki keturunan yang punya kemampuan? Ya iyalah, orang dia bisa ngeliatin orang di belakang gue. Iya ada Kak. Dari jalur mama papa atau dua-duanya? Dua-duanya Kak. Jadi bapak kan dari Jawa Tengah. Oke. Dulunya katanya di kerajaan Majapahit ya Kak. Itu emang dukun lah gitu Kak, bahasa kasarnya. Oke. Kalau bahasa dulu ya. Iya, kalau mamah kan dari Sunda nih, Jawa Barat. Itu pajajaran kebetulan, dan dukun juga. Jadi dulu biasanya banyak yang susuk pengen nari-nari ronggeng gitu. Iya, betul. Jadi memang kebutuhan orang-orang pada masa itu ya Kak. Ya yang pengen jadi selir-selir kerajaan kan ya. mungkin. Betul. Gue tahu. Iya, begitu Kak intinya. Ya Kak, dari situ kan sebenarnya nggak enak sih Kak, bisa ngelihat kayak gitu kan, kita juga jadi privasi orang ya gitu kan. Oh di belakangnya ada ini, ya udah gitu kan. Tapi lu ngelihat di belakang gue cuma satu, atau karena gue ada beberapa orang lihat gue di gua tuh ada. Ini yang dominan satu, tapi ada di belakangnya lagi. Lu juga aktif nih mempelajari kemampuan supranatural, bahkan sampai buka praktik juga di rumah. Iya. Bener nggak? Iya. Nah, buka praktik buat ngapain deh? Pengobatan. Iya. Jadi pengobatan kan ada non medis ya Kak ya? Iya betul. Kayak santet gitu ya. Iya. Jadi gini Kak, waktu itu tuh aku dikasih ada gelang ya, gelang batunya hijau gitu. Itu padahal punya teman aku. Katanya itu tuh yang menghuninya itu permaisurinya Damar Wulan apa siapa lah pokoknya itu. Pokoknya ada cewek Kak sosoknya, ya kan? Berarti dari jalur bapak lu dong berarti? Nggak tahu Kak. Kan bapak lu Majapahit. Iya mungkin ya. Pokoknya Jawa. Iya, dari Pulau Jawa. Ya kan Jawa Tengah kan. Dharma Wulan kan iya. Terus dia bilang ada jadi sosok yang yang mendiami mustika itu. Iya. Terus ya udah Kak, di situ tuh dia langsung ngebantuin aku terus
Soalnya pas aku pakai gelang itu lagi nggak bawa sih, sekarang ada di rumah di lemari. Pas aku pakai gelang itu Kak, teman aku kan waktu itu kan masuk rumah sakit. Awal banget ya Kak ya, pertama nih. Aku kan jenguk dia, perutnya itu Kak buncit Kak, keras gitu. Bukan buncit karena mah apa ya Kak ya. Ini kayaknya ada non medis. Pas aku pegang tuh Kak ya, setengah jam pas aku pulang lagi dari RS itu sembuh kata dia Kak. Nah mulai dari mulutnya teman aku ini menyebar kemana-mana, jadi pada datang ke rumah, terus banyak yang bawain pusaka-pusaka keris gitu Kak ke rumah. Ke rumah lo? Iya. Niatnya kerisnya untuk dimandiin, ruwatin atau? Iya, dijamas, terus ada yang ngehibah juga Kak. Tapi yang hibahnya nggak semua sih, maksudnya beberapa aja. Oh, oke. Gitu. Berarti benar nggak kalau di rumah Riani saat ini hampir dipenuhi oleh lukisan Nyi Roro Kidul? Iya betul. Dan hampir beberapa dari dukun itu selalu identik dengan fotonya. Iya. Seberapa besar energi yang diberikan Nyi Roro Kidul untuk kehidupan Riani? Lu Sangat berhubungan mempengaruhi ya, dengan Kak. Aku sering ke laut nih Kak sekarang. yang Setelah Kidul ini dari jalur mana dong Pajajaran? Iya, Sunda, karena kita taunya gitu kan ya Kak ya, kan di tanah Jawa Barat itu kan ada cewek berkemben ijo itu ya. Kadita. Iya, nyai lah disebutnya. Jadi lu akhirnya sekarang di rumah lu banyak lukisan Iya, Kak. kayak yang Kidul. Iya, di Dan, rumah, di kamar dan di ruang tamu. Di ruang praktek. Tapi seberapa masih gini, seberapa banyak yang diketahui oleh Riani tentang lukisan-lukisan tersebut? Iya, ada yang menghuni lukisannya? Iya, karena waktu kalau misalnya gini ya Kak, kalau malam satu suro itu dia telat ya Kak, aku kasih sesaji ya, itu dia langsung ngegeder, terus akunya sakit. Nah, lu kalau ngasih sesaji untuk lukisan-lukisan dan beberapa benda tersebut menggunakan apa aja? Darah yang cemani. Okay. Ini kan Kak, ya, kepercayaan ya Kak ya. Ini aliran adalah kita. bagian dari kepercayaan, nggak boleh ada yang menghakimi. Iya. Bunga apa yang lu kasih? Kantil, Wijaya Kusuma, sama Sedap Malam. Itu masing-masing 4 gitu. Harus ditaruh di mangkuk hijau di bawah lukisannya Nyai. Gitu. Terakhir nih mau nanya, saat ini kan Riani sudah ada di usia matang. Riani punya harapan apa untuk kehidupan Riani ke depan? Ngebahagiain mama aja sih kalau fokus sama keluarga inti. Oke. Mama papa masih lengkap? Enggak, udah pisah kalau ayahku. Oh, ayah udah mama. Iya, ayah udah sama yang lain. Yang baru, okay. Yang baru yang berarti muda. Riani ikut mama. Iya, sama jadi mama, harapannya sama adalah Riani bisa membahagiakan mama di berguna usia. Dan bermanfaat aja gitu Kak, buat orang banyak, buat orang tua, maksudnya buat mama gitu ya, nyenengin mama aja Kak, karena kan dari kecil ya terlahir dari keluarga yang berkekurangan lah Kak gitu kita bilangnya. Ya maksudnya gitu. Ingin ngebahagiain di usia mama yang udah mulai tua ya. Iya. Tapi kan gini deh, kamu agak sedikit flashback dulu nih sebelum kita closing. Ya. Riani kan bisa membantu nih, ya kan? Riani ada keinginan nggak gelang itu dirubah? Dirubah Kak maksudnya? Ke gelang emas. Oh, diganti gitu. Diganti. Ada sih Kak, cuman kan harus ngumpulin uangnya dulu. Gini Kak, itu kan bergram-gram, batunya aja besar Kak. Kira-kira. Murah itu mah kalau emas 70 apa 70 emas 70 apa namanya? Enggak Kak, 1 gram 650.000 kalau di Kerawang. Wah, lu bawa ke pasar baru ke toko gua suruh bikin. Oh gitu. Nggak nyampe 10 gram. Oh gitu ya. Maksudnya gini deh, kenapa? Dengan lu pakai gelang itu, gua yakin semua yang akan dikirim oleh sosok itu nggak akan mempan. Oh gitu ya Kak. Iya. Tapi lu harus perkuat itu sosok yang ada ya Kak ya di dalam apa, lu tirakatan lah. Iya. Lu nanti cari satu waktu lagi. Lu lagi di laut, mau ke laut gitu. Iya. Minta waktu 20-30 menit lu duduk semedi, lu nanya kalau bisa lu ke Pulau Jawa, lu ke daerah mana yang tinggi, mungkin kayak Semarang, Ungaran. Nah lu cari ke Ungaran sehari aja deh. Ungaran itu kalau nggak salah cuma 400.000 kamar. Nggak harus jual cincin dan kalung. Lu maksudnya tirakatan dulu sejam aja. Ini sosok yang di gelang hijau ini mau diapain? Dia mau benda seperti apa? Karena maksudnya gini, gue tahu kalau hijau itu pasti dari sosok Laut Selatan, tapi yang besarnya. Nah biasanya kalau dia ngasih, di situ udah ada karomanya, udah ada kekuatannya.
Nah, kekuatan dia itu adalah kekuatan yang terbesar karena menguasai 3 gunung utama yang berkolaborasi dengan laut. Nah, otomatis pelet sugar daddy sebesar apapun pasti akan mati dengan gelang ini. Nah, biar lu aman, gunakanlah gelang ini. Dan lu pakai setiap hari dengan apa? Akunya jarang gunakan pakai sih, emas. Kak. Iya. Gelang itu aja yang gua fokus. Gua udah tahu gelangnya bentuknya Iya, tidak. Gua udah ngeliat. Oke. Jadi lu naikin gelang ini, lu pakai setiap hari, lu pakai mau kemanapun pergi, lu kecuali lu mau mandi buka, kalaupun enggak ya nggak usah dibuka karena emas mandi lebih kinclong kena sabun. Jadi kayak begitu aja. Yang paling terakhir adalah pulang dari sini, yaitu tadi gula siram. Jadi biar mama nggak panas lagi karena kalau orang tua kita ngerasa hidupnya nggak nyaman, dia bisa ngefek ke kita. Karena nanti kita akan uring-uringan. Jadi kita harus jaga orang tua kita aman, terkendali. Yang kedua adalah kalaupun ada pelet, ya semoga rontok 2024 besok lu bisa mendapatkan sosok suami yang bertanggung jawab. Amin. Tetapi yang paling penting adalah intinya kesopanan sama orang tua dulu sih, ya, Kak. Susah zaman sekarang nih ya, Kak. Banyaknya itu tidak mau menerima orang tua kita dan keluarga kita gitu ya, Kak, di desa, tapi dia mau ngambil kita aja gitu, Kak. Mau ngambil kita. Gua mah aduh. Sedih toh, Kak, kayak gitu, kasihan orang tuanya. Tapi dari 100 pria yang ada di Indonesia ini kurang lebih kita ada 7 orang yang baik. Ini 1, 2, 3, 4, 5, Mudah-mudahan 6, aja, Kak. Cuma dia udah punya, nggak usah diambil. Jadi buat teman-teman, kembali lagi lu mau percaya atau tidak dari cerita Riani. Tapi satu hal yang pasti adalah begini. Buat teman-teman yang nggak percaya, ya jangan komen yang terlalu terlalu kurang elok. Yang penting adalah apa yang dialami itu yang dia ceritakan. Dan namanya hidup mati manusia, jodoh, rezeki dan sebagainya mau termasuk semua itu ada di bawah kendali yang Maha Kuasa. Jadi manusia boleh mereka-reka yang jahat terhadap hidup kita, tetapi kembali lagi yang menentukan selanjutnya adalah Allah atau Tuhan. Jadi pasrahkanlah hidupmu kepada Tuhan, minta doa restu dari orang tuamu, lakukan apa yang menurut Anda baik dan Anda mampu melakukannya, niscaya engkau akan mendapatkan yang namanya hidup keberkahan. Itu kalau bahasa Kristennya mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya cerita-cerita yang Anda alami sendiri, jangan lupa dikomenin di YouTube kita atau DM ke Instagram kita. Kita akan hubungi Anda, tapi ingat itu harus dari cerita Anda, bukan dari cerita orang lain. Dan mistis supernatural adalah hal yang wajar di negara kita, bahkan di negara sekaliber Amerika pun yang namanya mistis dan supernatural juga ada. Tetapi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Hakikat hidup kita adalah semua karena kita tahu Allah itu baik, Tuhan itu baik. Jadi jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share bahkan, dan loncengnya nyalainnya. Terima kasih Riani, sukses ya Dek. Sukses juga. Bye bye semuanya.